Shalom Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan. Kita bersyukur hari ini dalam pertemuan kembali, dalam sukacita, hadirat Tuhan, dalam ibadah minggu. Kita dipertemukan lewat ibadah online saat ini. Tapi kita percaya bahwa berkat dan cinta kasih Tuhan tetap terus menjadi milik bagian kita. Oleh karena itu mari kita bersama menghayati ibadah minggu ini dalam mendengarkan sabdanya. Dan sebelum itu mari kita berdoa untuk kita nanti mendengarkan sabda firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami, kepadamu kami bersyukur dan berterima kasih. Sebab oleh karena Engkau Tuhan, kami masih boleh dianugerahkan kehidupan sampai hari ini. Saat ini dalam ibadah online kami, dalam mendengar kami khotbah secara online, kami percaya Tuhan ini tidak mengurangi semangat kami, tetapi kami semakin mencintai Engkau lewat firman Tuhan yang terus kami dengar, baik dimanapun berada, terlebih juga dalam ibadah minggu hari ini bersama dengan kami Gereja Presbyterian Evangelikal Indonesia. Tuhan tuntun dan sertai kiranya pemberitaan firman-Mu berjalan dengan baik dan semua anggota gereja-Mu Tuhan diberkati oleh firman-Mu di sore ini. Dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita membaca bagian Alkitab kita di sore hari ini dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Saya akan membacakan untuk kita sekalian dan saya berharap Bapak Ibu Saudara sekalian juga mengikuti firman Tuhan ini. Dari Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47, mari kita mendengarkan firman Tuhan. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaannya mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikianlah firman Tuhan ini. Kita merasa bersyukur dan berbahagia ketika mendengarkan sabda firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Tentu kita bersyukur pula hari ini ketika di minggu yang pertama ini di bulan Oktober, kita masih menikmati hadirat Tuhan. Kita masih menikmati penyertaan Tuhan dari waktu ke waktu, dari hari ke hari. Tak terasa sudah Oktober, tinggal menghitung beberapa bulan lagi kita akan mengakhiri tahun 2020. Tak terasa mungkin karena sudah di rumah dan tetap terus stay di rumah karena virus corona, maka tentu kita kadang sudah lupa ini bulan apa, ini sudah hari apa dan lain sebagainya. Tapi kita bersyukur bahwa Tuhan selalu menjaga kita, Tuhan selalu melindungi kita, Tuhan selalu ada bersama dengan kita dari waktu ke waktu. Hari ini kita bersyukur ketika sepanjang minggu yang sudah berlalu, Tuhan menjaga kita dan melindungi kita dalam berbagai aktivitas kita, dalam berbagai kesibukan kita, bahkan pun yang masih takut keluar rumah karena virus, tetapi senantiasa masih menerima hadirat dan penyertaan Tuhan. Itu yang harus kita syukuri, dan kita bersyukur hari ini masih diberikan nafas hidup
oleh Tuhan, dan saya pun juga merasa bersyukur ketika Tuhan sampai hari ini masih mengizinkan saya menikmati hidup. Nah, Ibu Bapak Saudara, kita tentu pernah membaca bagian ini. Ini berbicara tentang cara hidup jemaat yang pertama. Nah, hari ini kita pun akan melihat sebenarnya bagaimana kesatuan hidup di dalam jemaat Kristus. Bahkan pun jemaat ini mau bukan saja berkumpul bersama-sama dan belajar bersama-sama, bahkan juga gereja bukan hanya tempat belajar secara pengetahuan, tetapi gereja di sini adalah bagaimana menjadi tempat adanya kesatuan di dalam hidup. Jadi gereja itu bukan hanya sebuah tempat untuk kita datang ngobrol, kita datang untuk belajar pengetahuan, tetapi juga gereja merupakan bagian di mana kita mau hidup di dalam sebuah kesatuan. Nah, gereja satu di dalam Kristus, dan Kristus adalah kepalanya dan gereja adalah tubuhnya. Jadi kita tahu bersama bahwa sang kepala gereja itu adalah Kristus Yesus. Nah, ketika Yesus menjadi sang kepala gereja dan kita ini adalah tubuh Kristus, maka otomatis kita harus hidup seturut dengan apa yang menjadi anugerah Tuhan bagi kita yang disebut sebagai tubuh Kristus. Nah, kesatuan di dalam Kristus menjadi dasar dan dari seluruh kesatuan yang lain di dalam kehidupan gereja. Kita melihat Kisah Para Rasul ini, ayat pasal 2 ayat 43 sampai 47 menjelaskan bahwa kesatuan dari kehidupan gereja yang dibangun di atas Kristus itu adalah sebagai sebuah pondasi. Apalagi kita yang gereja GPI yang masih merintis, tentu kita punya banyak sekali pergumulan, banyak sekali tantangan, banyak sekali kesulitan dalam membangun sebuah persekutuan bersama dengan Kristus. Tetapi bagaimana Tuhan mengizinkan GPI, mengizinkan kita gereja, ketika kita ada dalam suatu persekutuan, kita harus membangun dulu pondasi yang kuat. Kalau gereja tanpa pondasi yang kuat, itu seperti kita membangun sebuah rumah di atas sebuah pasir. Bagaimana ketika ombak datang, ketika badai datang, ketika angin gelombang datang, dan ketika perumpamaan itu ketika sebuah persoalan datang, kalau pondasi kita tidak kuat, maka pasti gereja itu akan roboh. Tetapi bagaimana gereja mula-mula mengajarkan bahwa fondasi yang kuat adalah hidup di dalam Kristus. Kita adalah tubuh Kristus dan kita ini harus menjalani setiap apa yang menjadi kehendak Kristus. Nah, ketika kita punya pondasi bahwa hidup dalam kesatuan gereja, hidup dalam kehidupan bergereja dibangun di atas Kristus, pasti kita seperti membangun sebuah rumah di atas tanah yang kokoh, yang kuat. Dan kita dijaga oleh pondasi yang kuat ini sehingga ketika sudah terbangun menjadi sebuah gedung yang besar, angin badai apapun menerpa, apapun tantangan, apapun kesulitan di tengah pelayanan, di tengah jemaat, pasti kita sudah kuat untuk menghadapi semua itu. Karena dasar fondasi kita adalah Kristus. Tapi kalau kita mau cepat rusak, ya pasti kita akan membangun di atas pasir. Tapi itu tidak mungkin bagi sebuah kekristenan mengajarkan bagaimana kita hidup di dalam sebuah kesatuan. Dan apa pula yang harus ditanam, apa pula yang harus menjadi dasar ketika kita mau hidup di dalam Kristus dan kita bisa disebut sebagai tubuh Kristus dalam sebuah kesatuan bergereja. Yaitu persekutuan di mana semua orang takut akan Tuhan. Itu yang pertama. Jadi kita harus membangun sebuah kesatuan yang takut akan Tuhan. Kalau kita tidak takut, kita hanya menyombongkan kehidupan kita, kita hanya mampu untuk bicara orang lain, pada masih membangun sebuah perintisan, masih membangun sebuah gereja untuk berkembang, tetapi kita sudah mau mempersalahkan orang lain, kita mau mencari celah orang lain, kita mau untuk merusak nama baik orang lain, itu sangat sulit untuk kita membangun sebuah kebersamaan. Ingat Bapak Ibu Saudara, kalau kita membangun sebuah persekutuan, kita harus punya komunikasi yang baik. Kita harus punya dasar fondasi yang baik. Kita tidak boleh melihat dengan mata sebelah kita. Tapi bagaimana kita melihat sebuah keseluruhan, apa sebenarnya yang menjadi persoalan, apa yang menjadi tantangan.
Kita jangan cepat-cepat menilai orang lain, tapi kita lupa mengontrol diri kita sendiri. Kita harus melihat sebenarnya bagaimana sebuah gereja itu akan bertumbuh ketika kita hidup di dalam kesatuan bersama Kristus. Dan takut akan Tuhan ketika itu ada dalam hati kita, ada dalam pikiran kita, maka pasti kehidupan kita pun ketika dalam sebuah persekutuan kita akan menerima sebuah perbedaan. Kita akan melihat sebenarnya apa yang digumuli. Kita melihat apa yang dibutuhkan, apa yang harus kita lakukan untuk benar-benar satu persekutuan yang disebut gereja ini akan bertumbuh di dalam kasih Tuhan. Bagaimana kesatuan dalam takut akan Tuhan dan mengagumi karyanya. Gereja bukan hanya mempunyai pengenalan yang satu, tetapi mempunyai kesatuan akibat dari pengenalan itu. Jadi kita memiliki sebuah kesatuan dalam sebuah pengenalan. Dan Tuhan melihat perbuatan yang menakjubkan dan tanda-tanda yang dilakukan oleh para rasul. Itu yang menjadi sebuah contoh bagaimana para rasul mau membangun sebuah persekutuan ketika diberikan tanggung jawab untuk mengabarkan Injil Tuhan. Nah, kesatuan ketika kita ada hidup takut akan Tuhan, maka kesatuan itu pun harus ada dalam sebuah kebersamaan. Kita harus hidup di dalam sebuah kebersamaan. Saya dengan Bapak Ibu Saudara dan Bapak Ibu dengan tetangga, dengan orang lain itu berbeda. Saudara kembar saja memiliki sebuah perbedaan. Apalagi kita yang berbeda ini pasti memiliki banyak perbedaan, banyak pikiran-pikiran yang berbeda dengan satu dengan yang lain. Kita memiliki banyak pendapat-pendapat yang berbeda. Nah, jangan sampai dengan hal-hal tidak ada sebuah kebersamaan, tidak ada sebuah pemahaman, tidak ada sebuah keyakinan yang sama, maka pasti gereja itu akan bentrok. Maunya harus ikut maunya saya, maunya ikut maunya saya. Tapi sebenarnya sebuah gereja akan bertumbuh ketika kita dalam perbedaan itu kita membangun sebuah kebersamaan. Maka ketika kita membangun sebuah kebersamaan itu, di sanalah akan terpancar bagaimana kita memiliki satu kesatuan untuk visi dan misi yang sama, untuk satu tujuan yang sama, itu membangun sebuah tubuh Kristus, gereja yang berfondasikan di dalam Kristus. Itu yang harus kita pegang dalam kehidupan kita. Jangan kita terombang-ambing oleh apapun yang mau merusak persekutuan kita. Orang bilang seperti ini, silakan kita dengar. Tetapi kita harus lihat dulu apakah perkataan itu benar, apakah perkataan itu mau merusak kita. Tapi kita harus renungkan dan kita mari meminta jawaban kepada Tuhan. Jangan pernah ketika kita mendengar satu bicara seperti ini kita langsung mengambil sebuah kesimpulan bahwa itu yang benar. Tidak Bapak Ibu Saudara, tapi bagaimana kita mau membangun sebuah kesatuan kebersamaan dalam sebuah gereja, pasti ada begitu banyak angin yang akan meniup, bahkan ada begitu banyak badai yang akan menerpa kehidupan persekutuan kita. Pergumulan demi pergumulan, tantangan demi tantangan pasti kita akan temui. Kalau kita tidak bersama, maka pasti kita tidak akan mampu untuk membangun sebuah persekutuan dalam Tuhan. Tapi kalau kita bersama, membangun satu persekutuan, membangun satu gereja yang benar-benar fondasinya Kristus, maka pasti kita akan menjadi gereja yang kuat dan kokoh di dalam Tuhan. Bukan hanya memperhatikan gedungnya yang besar, bukan hanya melihat seberapa tingkatnya sebuah gedung, tetapi mari kita melihat ke dalam persekutuan bahwa kita ada suatu hubungan yang sangat-sangat hidup dalam kesatuan. Bagaimana belajar dari gereja mula-mula, jemaat mula-mula, bahwa orang-orang itu mau ingin bertekun dalam setiap pengajaran di dalam rasul-rasul dalam sebuah persekutuan. Mereka selalu melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bahkan pun ayat 46 mau mengatakan bahwa dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecah-mecahkan roti di rumah masing-masing secara bergiliran dan makan bersama-sama gembira dengan tulus hati sambil memuji Tuhan. Mungkin karena ini masih dalam keadaan COVID, kita masih ibadah di rumah. Karena jangan sampai ada klaster-klaster yang akan ada di tengah pandemi ini. Tetapi Bapak Ibu Saudara tidak menyurutkan iman kita bahwa setiap hari Minggu kita jadikan rumah kita sebagai mezbah penyembahan untuk Tuhan. Di sanalah persekutuan dibangun dari keluarga kita
sehingga keluarga kita akan bertumbuh dalam iman, sehingga kita nanti masuk bertemu dalam sebuah persekutuan di gereja. Kita sudah punya karakter Kristus, kita sudah bertumbuh di dalam iman, kita sudah takut di dalam Tuhan, kita sudah mau hidup dalam sebuah kebersamaan, dan kita pun harus punya yang namanya kesehatian. Ketika satu dengan yang lain berkekurangan, maka kita saling membantu. Contohnya mungkin tetangga kita dan siapapun yang kita temui, mereka ketika membutuhkan pertolongan, maka mari kita memberikan pertolongan. Itulah disebut sebagai gereja. Jangan karena kita mendengar hal-hal yang mau menjatuhkan kita, menjatuhkan iman kita, kita pun akan ikut terpengaruh. Tapi tidak, Bapak Ibu Saudara, mari kita tetap kuat bahwa Kristus mengajarkan bagi kita tentang kasih. Apapun yang mereka lakukan, biar itu menjadi tanggung jawab mereka untuk Tuhan. Tetapi bagaimana kita mempertanggungjawabkan nanti ketika kita terpancing dengan hal seperti itu. Tapi kita mau masih tetap hidup di dalam kesehatian di dalam Tuhan. Tuhan mengajarkan kasih bagi kita. Dan kasih itu harus ada di tengah kehidupan kita bergereja. Kasih itu harus ada di tengah kehidupan kita berumah tangga. Kasih itu harus tetap ada di tengah kehidupan kita bersama dengan keluarga kita, tetangga kita, dengan saudara-saudara orang-orang gereja kita dimanapun berada. Itulah yang harus diwujudkan, kesehatian. Karena di sanalah ketika kita punya hidup dalam sebuah kebersamaan, dalam kesehatian, maka pasti kita akan bisa berjalan bersama, sehati, seia, sepikir, seia, sekata dalam kita menjalani tugas gereja, dalam kita menjalani tugas tanggung jawab kita sebagai orang-orang pilihan Tuhan dalam kehidupan ini. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita ketika bertumbuh dalam satu persekutuan, ketika bertumbuh dalam satu iman bersama Kristus, jadikan fondasi kita adalah Kristus, sehingga badai yang mengamuk keras kuat tidak akan bisa menggoyangkan iman kita. Apapun tantangan ini, pandemi, resesi, ekonomi, dan lain sebagainya, tidak akan menyurutkan iman kita. Kita punya Kristus yang punya segalanya, yang tidak akan membiarkan orang percaya untuk hidup dalam kesusahan, untuk hidup di dalam kemiskinan, tetapi Dia akan mencukupkan segala kebutuhan kita. Dia akan memberikan berkat bagi kita ketika kita mau hidup di dalam Kristus, dan Kristus menjadi fondasi, bukan hanya dalam sebuah persekutuan, tetapi dalam hati kita, bahwa kita punya Kristus yang memberikan satu pengharapan bahwa di hari esok ada masa depan yang akan kita nikmati dan akan kita terima di dalam kehidupan ini. Jangan pernah takut, karena Sang Pemilik hidup ini adalah Tuhan. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita jatuh tergeletak, tetapi Tuhan akan mengangkat kita untuk menikmati setiap anugerah Tuhan. Dan untuk pesan firman bagi kita bahwa karena Kristuslah yang menyatakan gereja, yang menyatukan gereja, maka gereja mempunyai kesatuan yang esensial karena Kristus, oleh Kristus, dan untuk kemuliaannya. Tidak ada alternatif lain, karena dialah gereja dipanggil menjadi umat tebusan yang kudus, sebab Tuhan memberikan kekudusan Kristus melalui penebusannya di kayu salib bagi gereja agar disucikan. Inilah yang menyatukan umat Tuhan, bukan suku, ras, kedudukan, sosial, bukan kebiasaan, bukan hobi dan segalanya hal remeh lainnya itu, tetapi karena Kristuslah yang mempersatukan kita untuk hidup sebagai sebuah persekutuan di dalam sebuah gereja yang memang benar-benar dibangun untuk kemuliaan Tuhan. Jangan gampang kita untuk bertengkar untuk masalah-masalah yang tidak esensial, dan juga kita jangan pernah ribut karena menolak untuk mematikan ego. Biarlah Kristus ditinggikan dan umat tebusannya yang satu di dalam Dia. Nah, itulah yang harus menjadi pegangan hidup kita. Buang segala ego, tetapi mari kita hidup takut akan Tuhan, hidup dalam sebuah kebersamaan dengan Tuhan, dan kita memiliki kesehatian, hidup sehati seia sepikir di dalam Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita, Tuhan memberkati kebenaran firman-Nya, dan kita pun disegarkan dan kita pun dikuatkan oleh firman Tuhan, dan pasti firman ini akan menjadi kekuatan untuk kita melangkah bersama. Tuhan memberkati kita semua dan selamat hari Minggu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu dalam kehidupan kami. Kami sudah disegarkan oleh firman-Mu. Kiranya firman ini menjadi kekuatan bagi kami, umat percaya. Tuhan memberkati kami semua yang ada di rumah,
jemaat-Mu Tuhan, gereja GPI Malang, bahkan semua pelayan-pelayan Tuhan yang ada di Sinode GPI, Tuhan selalu memberkati. Kiranya apa yang kami lakukan seturut kehendak Tuhan dan hikmat dari Tuhan menjadi milik bagian kami semua, untuk kami menjalani sebuah persekutuan di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan beri kekuatan bagi kami, diberkati kami semua, bahkan semua anggota gereja yang bersama-sama ikut dalam ibadah online ini, bahkan yang mendengarkan firman Tuhan, kiranya diberkati oleh firman Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu, terima kasih untuk anugerah-Mu, dan terima kasih untuk semua yang Tuhan beri bagi kami. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini, di sepanjang minggu yang akan kami lalui dalam pekerjaan aktivitas kami. Tuhan berkati kami, dan Tuhan pun menjaga kami dan selalu melindungi kami dalam keseharian kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan doa ini dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.